dulu. Di sini yang bawa acara nanti ada saya Bagus Sukanta dan kawan saya di sini. Saya Zipris. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Sumatra Space, Moskow, Sepatu Cats Bali, Susket, Wave Medicine, Zero Wash, dan Gudang Coffee. Sambil nunggu buat teman-teman mungkin bisa mulai disiapin mejanya, dikeluarin peralatannya. Ada apa aja Kak peralatannya? Ada kuas. Ya, ada kuas. Kuasnya bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Yang ini dikeluarin, yang cat leather paint sama yang water base. Yang kayak gini bentuknya. Oke, yang warna hitam dan warna biru bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Nanti masing-masing meja dapat air juga ya, lagi disiapin sama panitianya. Oke, untuk acara kali ini kita akan melakukan repaint, benar nggak Kak? Benar, kita belajar repaint. Jadi kita belajar dari teknik yang paling dasar sih sebenarnya. Jadi untuk kalian yang masih pemula mau belajar repaint di material kulit dan kanvas, hari ini kita bakalan belajar repaint gitu. Gitu kurang lebih guys. Oke Kak, sebelum kita mulai acara, mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Oh ya, kan kita belum kenal nih sebenarnya. Oh ya. Jadi sebelumnya thank you udah datang guys. Nama aku Mike. Di sini aku selaku owner sekaligus pembuat cat dari cat Moskow ini. Begitu. Oke. Kalau boleh sebelum dimulai acara nih, saya mau bertanya terlebih dahulu. Kalau untuk cat ini apa sih pembedanya Kak? Jadi biar peserta-peserta pada tahu juga bagaimana cat itu bekerja. Oke, jadi basicnya kita ada dua macam cat. Jadi yang pertama yang paling best seller kita punya ini namanya leather paint. Leather paint ini dikhususkan untuk nge-repaint midsole, nge-repaint kulit, dan bisa juga untuk custom painting kayak contohnya yang depan ini. Gitu. Dan ada satu lagi yang water based dye. Yang water based dye ini khusus untuk repaint atau recolor bahan kanvas, kain, mesh. Jadi untuk biasanya kalau misalkan sepatu kalian ada pudar di kan biasa terjadi di sepatu kanvas ya. Jadi kalau mau dipekati lagi warnanya bisa pakai Moskow water based dye ini gitu. Jadi kalau Moskow water based dye ini dia sifatnya soft dan nggak bikin tekstur serat kainnya tuh ketutup, jadi masih kelihatan natural gitu guys. Gitu. Kalau yang leather paint ini dia menutup serat kain. Bisa juga buat custom painting dan recolor di sepatu kulit dan midsole karet. Udah pada siap teman-teman? Ya udah pada siap nih semuanya berarti kan. Oke, mungkin Kak Mike bisa mulai mencoba ngeliatin kita gimana sih cara teknik repaint sepatunya. Oke, mungkin kita mulai dari cara nge-repaint kulit. Jadi di depan kalian ada sampel kulit, udah disediain? Udah? Sampel kulitnya bisa dikeluarkan dari dalam tasnya. Ya. Oke, dikeluarkan semua. Terus di meja kalian ada namanya leather preparer. Kayak gini. Sudah? Oke, jadi sebelum kita nge-repaint kulit, kita harus bersihin dulu kulitnya. Karena biasanya kalau di kulit sepatu atau kulit tas, di kulitnya itu ada bawaan factory finish dari pabrik. Itu tuh kayak wax atau bisa dibilang clear coat. Jadi kita harus ngangkat dulu clear coat sama waxnya ini supaya nanti kalau kita repaint catnya bakalan meresap ke kulitnya. Jadi kita tetesin leather preparer atau aseton sebagai alternatif kalau kalian nggak ada ini. Kita tetesin di kanvas. Terus kita gosok di sampel kulitnya kayak gini. Kita gosok. Nanti kalian bisa lihat lama-lama dia kayak mulai hilang gitu warnanya. Nah, kalau biasanya yang jadi tandanya kalau udah bersih itu kalau sudah bersih dia permukaan kulitnya jadi lebih keset.
Yang tadinya biasanya lebih kayak berminyak, lebih glossy, sekarang jadi kesep dan lebih ngedok biasanya guys. Bisa kalian rasain nanti pakai jempol kalian, jadi ya lebih kayak kesep-kesep gitu. Kalau sudah kesep berarti tandanya kulitnya sudah bersih dan siap untuk di repaint. Gimana caranya? Boleh. Oke, untuk para peserta bisa dicoba apa yang diarahkan oleh Kak Mike. Sudah? Oke. Selanjutnya kalian ambil catnya, terus kalian kocok dulu karena biasanya ini ada pigmen yang ngendap, jadi kita harus kocok dulu. Oke, mulai nge-repaint, siapin kuas kalian. Pakai kuas yang ya terserah sih, ada yang besar ada yang kecil. Terus ini ngambil yang ukuran sedang guys, yang di tengah itu. Kayak gini. Oke, kita buka catnya. Dan langsung aja kita celup kuasnya. Kita celupnya nggak usah banyak-banyak guys ya, cuma di ujung bulu kuasnya aja. Jadi nggak usah banyak-banyak, tipis-tipis aja dulu. Terus kita bisa mulai oles di bagian kulitnya. Kita oles tipis-tipis merata, kayak gini. Jadi ngolesnya maju mundur kayak gini, tipis-tipis, nggak usah tebel-tebel. Jadi kita jangan pentingin matanya dulu. Karena ini kan kalau layar pertama masih ada yang timbul, jadi kita ratain serata-rata mungkin. Pasti masih belang di awalnya. Ayo guys yang bisa ngecat, ayo cat. Berani kotor itu baik loh. Jangan takut untuk kena cat. Gak apa-apa. Catnya kalau dikena di tangan kita gampang dibersihin kok, dan cat kita nggak beracun juga, jadi aman, nggak bikin iritasi kulit kalian. Jadi tinggal dicuci aja, tangannya masih bisa bersih kok. Oke. Nah, setelah kurang lebih rata kayak gini, bisa kalian keringin pakai hair dryer, atau kayaknya kalian nggak dapat akses hair dryer, jadi kita angin-anginin kurang lebih ya 3 menit 2 menit. Sembari kita nunggu, kita celup kuasnya, kita harus selalu bersihin kuas kita di air. Oke, kalau udah berarti kuasnya dicelup ke air ya guys. Untuk tahap pertama seperti yang Kak Mike bilang tadi, jangan terlalu mikirin ratanya, tapi gimana caranya semuanya kena warna aja dulu. Benar. Di sini Kak Mike agak curang pakai air dryer, yang lain bisa diangin-anginin dulu. Mungkin ada kipas juga di atas. Mungkin bisa tangannya dibawa ke atas untuk dikipas-kipasin. Buat yang baru datang, mungkin bisa saling tanya ke sebelahnya juga ya. Kita saling bantu di sini. Sekedar tips nih guys, kalau misalkan setiap kali kalian nge-repaint, kalian harus selalu sediain segelas air atau satu ember kecil ya. Jadi setelah kalian moles, kalian harus celup kuas kalian di air supaya nanti catnya nggak mengering di kuas kalian. Dengan begitu kuas kalian bakalan jadi lembut dan awet. Kalau mau dipenuhin, tapi kalau mau sampai segini aja nggak apa-apa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini layer pertama, mungkin kalian bisa lihat ini ada masih belang-belang. Jadi jangan khawatir, nanti kita kasih lagi layer kedua. Sorry Kak, nanya juga nih Kak, untuk masalah layering ini Kak, itu berarti nanti warna dasarnya itu biru atau mungkin ditambahin warna lain gitu maksud Kakak di layer pertama ini? Kalau ini kita tetap biru sih.
Berarti tetap warna biru kak ya? Iya. Biasanya kalau misalkan di layer kedua beda warna, biasanya dasarnya itu warna putih. Kadang kita kalau mau nge-repaint sepatu warna hitam, terus kita pengen ganti warna sepatunya ke lebih terang, misalkan dari let's say dari hitam kita mau bikin jadi warna merah, kita harus dasarin dulu sepatu warna hitam itu pakai warna putih. Dengan begitu nanti warna merahnya itu jadi lebih ngejreng warnanya, jadi nggak gelap. Kalau kalian langsung hajar pakai warna merah, nanti merahnya jadi kayak merah marun gitu, jadi kurang bagus. Jadi gitu sarannya. Oke, berarti itu untuk yang warnanya itu bukan warna yang kita inginkan ya warnanya ya. Benar. Terus kalau misalkan nih kak, kita keterbatasan masalah warna nih, kayak kita mau ke warna hijau gitu, tapi warna yang kita punya itu apa hijau? Merah. Biru sama kuning. Biru kuning. Ya, cat kita bisa dicampur-campur sih. Jadi kalau kalian pengen nyari warna yang kalian pengenin, tinggal campur-campur aja. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Biasanya kalau mau belajar pertama-pertama itu mungkin coba dari 5 warna primer, dari warna merah, kuning, biru, hitam, putih. Itu kalian bisa ngasilin hampir semua warna, dari warna hijau, warna orange, warna violet. Jadi kurang lebih kayak gitu sih guys. Oke, berarti warnanya itu nanti di kayak paletnya gini tuh digabungin dulu kak ya? Benar. Kalau misalkan kalau sepatunya warnanya merah gitu, kita mau nyari warna apa tadi? Orange kan? Langsung ke warna kuning itu bisa atau enggak kak? Dari merah ke orange. Jadi dicampur dengan warna kuning gitu kan. Jadi sepatunya udah merah nih kak, kita mau biar jadi orange nih, kita kasih warna orange itu bisa nggak kak? Bisa sih, tapi tergantung merahnya juga. Kalau merahnya ngejreng, kalian bisa langsung tumpuk pakai warna orange itu. Tapi kalau misalkan warnanya merahnya rada gelap, kalian harus dasarin dulu pakai warna putih. Jadi baru nanti kalian kasih warna orange, dan itu warnanya tetap ngejreng dan stabil. Oke. Gimana teman-teman? Sudah mulai kering nggak tuh apa namanya ini? Korbannya? Udah mulai kering? Bisa dipegang-pegang pakai jempolnya. Oke, berarti sambil nunggu dulu ya. Itu kering atau enggak ya? Tahap selanjutnya apa nih kak? Kalau boleh tahu? Kita layering lagi, jadi kita kasih layer kedua. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita kasih layer kedua. Tekniknya sama, tipis-tipis merata, lebar-lebar aja. Jangan ragu-ragu, langsung oles saja. Jadi cat kita ini dia rada encer. Dengan begitu, kalau kita oles di permukaan datar itu meminimalisir guratan kuas. Kadang-kadang kalian mungkin pernah nyoba pakai cat akrilik yang buat lukis, biasa itu kan rada kental ya. Terus kalian kalau oles di permukaan datar biasanya jadinya gelombang-gelombang. Tapi kalau kalian pakai cat ini hasilnya pasti bakalan rata. Kak, ini kan kakak pakai layer nih. Kalau misalkan teman-teman yang nggak pakai layer ini masih agak basah, ditambahin untuk layer keduanya tuh gimana kak efeknya? Benar. Sebaiknya harus ditunggu sampai kering. Soalnya nanti kalau misalkan waktu masih basah kalian layerin lagi, nanti justru malah compang-camping, malah jadi apa istilah, jadi belang-belang dan hasilnya nggak bakalan rata. Jadi harus benar-benar pastiin layer sebelumnya kering ya. Oke, kami mau bertanya nih, semisal kalau ada yang nggak punya laptop tapi menggunakan cahaya matahari, Bisa dijemur juga. kalau bisa dijemur juga. Iya. Oke, jika ada yang belum kering bisa ditaruh di matahari mungkin kan? Udah dikasih ya, udah dicurangin semua kok. Habis layering kedua ini kita masuk ke sesi apa nih kak? Sesi finisher. Jadi ini opsional sih. Sebenarnya finisher itu kayak clear coat atau top coat. Dia itu kalau udah kering jadinya transparan. Fungsinya finisher ini sebagai lapisan tambahan. Jadi nanti kalau misalkan kita aplikasikan di sepatu, terus sepatunya nggak sengaja nih nendang batu, itu nggak langsung lecet. Jadi masih ada kayak proteksi tambahannya gitu. Begitu. Oh berarti secara kalau ilmu awam nih kayak kami berdua nih kak. Nah kakak kalau habis dicat itu kalau nggak dikasih finisher ada nih kemungkinan dia lepas kalau kita nyenggol sesuatu gitu kak? Iya benar sih, tapi baik lagi opsional dan tergantung material sebenarnya. Kalau misalkan materialnya lebih menyerap,
nggak perlu pakai finisher nggak masalah, tapi kalau misalkan materialnya tidak menyerap, disarankan pakai finisher karena dia lebih rentan tergores. Tapi kalau warnanya sudah cukup kering 3 hari 4 hari itu aman kan Kak? Kalau agak kesenggol dikit itu aman kan ya? Aman. Dan sebagai catatan juga, cat kita ini anti air, anti luntur lah bisa dibilang. Jadi kalau kalian mau cuci atau nggak sengaja di jalan kehujanan, itu 100% aman dan nggak bakalan luntur. Sorry Kak, tadi itu pas regis nih Kak, kalau nggak salah kan warna hitamnya berarti ada 2 nih Kak, ada hitam yang dibagiin di ininya body bagnya, sama ada hitam yang kita bebas pilih di depan. Ya. Nah itu katanya di body bag itu water base, itu bedanya gimana tuh Kak? Udah aku jelasin. Oh udah dijadiin dari pasar di sana itu ya? Iya. Berarti aman juga tapi kan Kak ya, kena air. Kalau water base ini nanti next aku jelasin, jadi nanti kalian bisa coba di potongan kanvas yang disediain di meja kalian. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih guys kalau nge-repaint di kulit. Jadi dia kalau sudah kering hasilnya jadi fleksibel dan nggak kaku. Kalian bisa stretch, kalian bisa tarik ini, dia nggak bakalan kaku, nggak bakalan retak. Jadi gitu efeknya. Oke, jadi aku jelasin dulu kalau clear finisher ini kita ada 2 macam, ada yang gloss sama yang doff. Kalau yang doff itu dia hasilnya nggak mengkilap, kalau gloss itu hasilnya mengkilap. Jadi mungkin ada yang dapat gloss, ada yang dapat doff. Ditutupnya kan ada ini ya. Nah, ditutupnya ada tulisannya, kalian bisa cek. Mungkin teman-teman yang mau tukar-tukaran juga nggak apa-apa, aja ngomongnya sekitarnya. Oke, aku pakai dulu. Oke, kalian ambil kuas kalian yang baru atau pakai kuas yang tadi yang udah dicuci, nggak bisa, tapi aku saranin pakai kuas yang baru sih kalau mau finishing. Nah, mungkin aku coba dari finisher yang gloss ya. Jadi nanti di satu kulit ini aku kasih yang gloss, yang satunya lagi yang doff. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, finishing ini itu dia simple banget, nggak lebih gampang daripada ngecatnya. Jadi kalian cuma perlu 1 kali layer sudah cukup. Kurang lebih kayak gini, 1 atau 2 kali layer. Ini aku pakai yang gloss dulu ya guys, nanti kalian bisa lihat hasilnya. Oke, untuk teman-teman bisa dicoba mungkin pada korban yang sudah dibuat tadi. Ya, korbannya tadi tak tahu apa namanya. Mungkin ada yang dapat glossy, siapa yang dapat glossy di sini? Yang pro. Yang belakang mah kalau usah ditanya itu udah pro kayaknya. Nah, yang glossy jadinya kayak gini guys, jadi mengkilap. Mungkin kalau material kalian warnanya ada kilapnya, kalian bisa pakai yang gloss. Tapi kalau misalkan material kalian yang doff, nggak ada kilapnya, kalian bisa pakai yang doff. Oke, di sebelahnya aku mau ngasih finisher yang doff. Nah, kalian harus perhatiin kalau finisher doff ini dia gampang mengendap di bawah. Itu ada matting agent atau obat doffnya, jadi kalian harus kocok benar-benar sebelum dibuka. Oke, satu lagi aku oles yang doff. Kak Mike, kalau pas kita nge-layerin ini entah finishernya atau warnanya, ada yang perlu diwaspadai nggak Kak? Atau cuma layer aja? Nggak ada sih, tinggal layer doang. Tinggal layer aja berarti ya, aman ya? Yang penting kalian pakai hair dryer, kalian juga bisa pakai heat gun sebenarnya, cuma kalian harus hati-hati karena kan heat gun kan bisa bakar material ya. Jadi lebih disarankan pakai hair dryer kalau untuk ngecat ini.
Oke, thank you Kak infonya. Oke, semua udah di-hire-in? Iya. Nih Kak Mike mau ngeliatin ke teman-teman juga gimana sih perbedaan finisher yang gloss sama glossnya? Oke, jadi kurang lebih kayak gini sih guys. Jadi kalau yang ini yang gloss, yang ini yang gloss. Jadi yang gloss tuh dia lebih menjelak. Dan kalau udah kalian finishing gini, ini kalian mau gesek-gesek kayak gini, itu aman guys. Jadi nggak bakalan tergores atau lecet. Kalau white cream ini, jadi aman. Begitu. Mau kegesek kena batu, kena ban motor, aman guys. Dia nggak bakalan lecet. Itulah fungsinya finisher. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kanvas. Kak, sorry, berarti kalau misalnya pakai finishernya langsung siap tempur lah Kak ya? Ya, bisa tempur. Langsung siap tempur guys, jadi buat teman-teman yang mau ke pesta gitu, pengen warna lain bisa langsung pengen pakai ini, kasih finisher, lah langsung siap untuk pesta acara sepatunya. Berarti sekarang kita lanjut ke yang kanvas Kak ya? Ya. Oke, jadi kita lanjut ke sesi kanvas. Kalian siapin yang Mosko Water Base Dye ini. Kita seperti biasa kita kocok dulu biar rata pigmennya. Langsung aja kita buka. Dan kurang lebih ngolesnya juga sama sih guys. Jadi tipis-tipis merata. Kita tebarin aja sampai benar-benar rata, sampai nggak ada kelihatan kanvas yang masih putih. Di kanvas ini sebenarnya pengeringannya rada lama, jadi disarankan harus pakai gas dryer sih, atau bisa dijemur juga di bawah terik sinar matahari, itu bakalan lebih cepat prosesnya. Nah, jadi kalau masih basah kurang lebih jadi kayak gini, jadi masih kelihatan glossy, tapi giliran nanti kita kalau udah gas dryer dia bakalan kelihatan natural. Nanti teman-teman yang di sekitar bisa bantu hair dryer. Kurang lebih kayak gini, kalau sudah kering dia warnanya pekat. Ini cukup satu kali oles saja sudah paten warnanya, dan kalian bisa rasain ini jadi tetap lembut. Dan nanti kalau mungkin setelah kurang lebih 24 jam besok kalian bisa langsung coba tes, dibasah-basahin, dicuci pakai sabun, nanti kalian bisa tes kira-kira luntur atau enggak. Jadi kalian bisa bawa pulang rumah nanti. Kalian bisa tes langsung di rumah kalian, dan ini kalian bisa lihat hasilnya, serat kainnya tetap natural, jadi seakan-akan kita warnanya itu bawaan dari pabrik kanvasnya, jadi tetap kelihatan tonjolan-tonjolan serat-seratnya, dan hasilnya oke banget. Selamat sore semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya nih, ketika pengaplikasian cat water base yang hitam atau yang warna apapun, itu yang sampai tadi aplikasi itu udah satu kali tumpuk aja ya? Satu kali tumpuk aja. Satu kali aplikasi aja. Benar. Mungkin nggak dia nanti ketika satu kali aplikasi itu ada tebal tipisnya? Mungkin. Itu kalau misalkan tergantung bahannya juga ya. Ada kanvas yang tipis, ada kanvas yang tebal. Kalau yang tebal kemungkinan enggak, tapi kalau tipis kemungkinan iya, soalnya kan daya serapnya kan beda. Iya. Gitu. Jadi bisa juga. Kalau belinya ada ini laundry sepatu. Ada laundry sepatu. Aku saranin pakai ini sih, airbrush. Kalau pakai airbrush yang semprot itu, itu pertama lebih efisien,
lebih hemat waktu, hemat cat, dan hasilnya tuh jadi halus banget. Kalau di kuas kan kadang kalau kita pas netesin kuasnya ada bagian yang masih nyerap banyak, masih tarik tipis kan ya. Itu udah dia yang bikin belang gitu sebenarnya. Jadi dari tergantung bahan dan teknik kuasnya juga sih. Tapi kalau mau paten pakai airbrush. Berarti kalau mau pakai airbrush, Bosco ini campur pakai air. Tinggal pakai air aja. Oh, pakai air aja. Nah, ini kan basisnya air. Semuanya bisa dicampur air. Oke. Oke, berarti tergantung teknik juga kayak. Benar. Oke, thank you Kak ya. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman yang membawa sepatu bisa taruh sepatunya di meja untuk dijadikan tumbal dalam art dari ini. Oh ya, coba. Tumbal pertama. Oke, Kak Max sedang mengecek tumbal pertama nampaknya. Ini cocok untuk Keren sih. Iya, keren. Itu kayak kulit ya. bukannya diri benar. Ini Kayaknya sepatu bisa mahal. selain di repaint juga bisa di wax sebenarnya pakai apa shoe polish, pakai apa namanya sini sepatu. Itu dia lebih ngetrisi kulit sih, tapi iya sih. Tapi dia bagusnya kulitnya lebih soft gitu kan, kayak kita kalau pakai ini kan bisa gitu, bisa juga di repaint sih sebenarnya. Cuma resikonya kalau di repaint mungkin enggak. Dia benar bisa diampas nih kalau dempul. Kalau biasanya kalau dempul itu dia lubangnya dalam kayak karena sudah tokong atau goresan gitu. Itu biasanya dempul. Tapi kalau kasus kayak gini enggak sih. Paling amplas aja pakai alat amplas halus. Terus langsung aja glass preparer, terus dicat atau di airbrush juga bisa. Jadi untuk aplikasi cat yang aplikasi kayak gini itu gimana? Karena yang tipis atau gimana? Oke, udah bagus sih kalau contohnya kayak gitu. Jadi ya, tinggal tipis merata aja. Biasanya disesuaikan. Kalau apalagi kalau mau diganti warna hitam atau sama ini. Ada laundry sepatu? Ada. Udah lama buka? Belum sih. Oh baru. Oh oke. Ini cocoknya lebih ke warna apa ya? Light brown. Bukan light brown. Bisa juga campur-campur sih sebenarnya. Kita ada beberapa pilihan. Jadi biar warnanya lebih masuk gitu. Cocok. Ada. Buat teman-teman yang mau nanya warna-warna rekomendasi juga bisa langsung diajarin ke mic-nya. Kita buka showroom sih sebenarnya di Sesetan, bisa mampir langsung, bisa konsultasi langsung. Jadi ya mirip-mirip sama pen. Kayak gitu. Dia tinggal wet preparer, terus dicat, di repaint, kurang lebih 3 lapis, 4 lapis, satu. Boleh di finisher, boleh enggak? Boleh enggak? Soalnya dia kayak punya lap ya. Ini kan kulit asli. Dia lebih rapatnya sintetisnya baru perlu di finisher yang mengatakan di sini. Udah jadian lebih gelap. Ya tergantung customer juga sih, kadang kan ada yang minta lebih gelap. Kalau lebih terang, mendingan jangan terima. Maksudnya disarankan ke warna gelap karena dasarnya ini kan sudah gelap. Kecuali warna putih, boleh kita tukar warna gelap. Coba kakak yang baju hitam itu sih ditanya gimana pengalamannya nih? Mungkin pertama kali itu udah sering sebenarnya. Gimana Kak untuk pengalamannya dalam mencat? Bukan cuci sih, mewarnai bahan kulit sama kanvas. Dari pengalaman sebelumnya sih lebih susah dari sepatu ini. Soalnya tergantung gininya juga, warnanya itu milih warna yang sesuai itu susah banget. Makanya sih. Iya. Terima kasih Kak. Ini udah start. Udah, satu udah selesai. 3 menit, 3 menit 6 detik. Yang tadi satu tadi 4 menit 12 detik. Kira belum selesai. Kita masih menanti. Oke. Terima kasih. Nah, ini udah pada selesai nih teman-teman. Kak, tunggu kak. Jangan kemana-mana dulu, ada hadiah menanti.
buat 3 penantang pertama nih harus kita apresiasi ya nggak sih? Iyalah. Zip bisa minta tolong hadiahnya nih. Nah, Oke, sebentar. ketiganya ya nggak apa-apa ya. Penantang pertama harus kita apresiasi. Tadi dapatnya yang ikat kan ya? Paling gampang juara 2. Oke, ini hadiahnya sudah dipersiapkan. Bentar ya. Ini dari yang punya tempat kasih ada. Punya tempat, Hah? Ya, yang punya tempat nih. Ayo, penyerahan hadiah. Ayo, untuk juara pertama. Oke, Pander Jelwas. Pander Jelwas. Oke, penyerahan hadiah pertama dari owner Zilwas langsung yaitu Mas Karis. Ayo, sini Mas. Ini hadiah dari Zilwas langsung. Digituin. Ayo, siapa tadi yang juara 1? Urutannya Mas. Urutannya Mas. Ya, tepuk tangan dulu buat para peserta. Betul. Sayangi sepatu. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sudah hampir. Kalau kalian mau ada konsultasi atau perlu tanya-tanya, tinggal DM ke Bidang Mas Kopeng, nanti kita arahin ke tempat kita di Jalan Raya Sekitar. Di situ kita buka toko, kalian bisa workshop dan konsultasi, sharing-sharing, dan bisa beli produknya kita di situ. Jadi terima kasih teman-teman sudah mampir. Itu aja, sekian, sampai ketemu lagi. Thank you.